Pemirsa, silaturahmi kebangsaan yang dilakukan Anies Baswedan dan Partai Nasdem di wilayah Sumatera kembali disambut antusias masyarakat. Hal ini berkorelasi positif dengan hasil survei yang menunjukkan meroketnya elektabilitas Anies. Mengapa masyarakat begitu antusias menyambut Anies Baswedan? Inilah Top Review. Beginilah antusiasme warga Aceh saat mengikuti kegiatan Jalan Sehat bersama Anies yang dilaksanakan pada Sabtu pagi 3 Desember lalu. Ribuan pendukung calon presiden usungan Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan, relawan Anies dan pengurus DPW Partai Nasdem Aceh tampak memadati lokasi agenda Jalan Sehat yang memilih titik start di depan kantor DPW Partai Nasdem Aceh dan finish di lapangan sepak bola Pangoraya Banda Aceh. Ini ada bapak-bapak ini yang berasal dari kota Aceh ya Pak ya. Siap. Seperti ini memang pemirsa keseruannya kita untuk melaksanakan Jalan Sehat yang akan segera dimulai untuk Pak Anies Baswedan. Pak, ingin tahu nih Pak, kenapa sih Pak ingin ikut Jalan Sehat ini Pak? Itu begitu Pak Anies sudah jadi presiden Indonesia. Jiwa sehat pemilih Anies. Pemirsa, setelah Jalan Sehat kurang lebih perjalanan untuk menuju ke finish 3 km, kami selesai melaksanakan Jalan Sehat di kota Aceh. Namun sebelum menutup kegiatan ini ada persembahan yel-yel dari ibu-ibu. Siapa ibu-ibu? Mari kita nyanyikan. Oke. Sana Anies, mana Anies? Itu Anies, Anies sayang. Selanjutnya, di panggung silaturahmi Anies, ribuan pendukung dan masyarakat Aceh mendengarkan pidato kebangsaan yang disampaikan oleh Anies Baswedan dan Wakil Ketua Partai Nasdem Ahmad Ali. Pada pidatonya, Anies Baswedan menyampaikan rasa syukurnya karena kembali bisa bersilaturahmi dengan masyarakat Aceh. Anies menyampaikan pentingnya rasa keadilan sosial dengan tetap menjaga kedamaian dan perdamaian di bumi Serambi Mekah. Kedamaian dan perdamaian itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan bagi semuanya. Itulah yang harus terus diperjuangkan di Aceh. Ini adalah sebuah negeri yang punya perjalanan panjang perannya, bukan hanya di level Nusantara, tapi di level dunia. Aceh harus kembali memiliki peran yang besar di kemudian hari. Siap kerja bersama untuk itu? Siap kerja bersama. Silaturahmi kebangsaan Anies Baswedan di Aceh sempat dijegal dengan cara dicabutnya izin pencabutan tempat kegiatan acara. Namun kegiatan Anies di Serambi Mekah tetap berjalan. Dari mulai kedatangan di bandara, sholat Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman, hingga acara silaturahmi, terlihat antusiasme warga Aceh menyambut calon presiden usungan Partai Nasdem ini. Bagi tokoh Aceh, dinamika di Aceh sebagai hal yang wajar dan Anies terbukti sudah diterima warga Aceh. Ini terkait dengan kontestasi politik besar Republik ini pada tahun 2024. Beliau kan sudah dideklarasikan oleh salah satu partai. Tentu ini ya tidak tertutup kemungkinan bahwa ada dinamika yang berkembang di tengah-tengah warga. Tetapi saya melihat bahwa Anies filosofinya itu sudah sukses untuk masuk ke rumah Aceh. Tahu kan kalau rumah Aceh itu pintunya kecil. Jadi pintu kecil memang sulit untuk masuk ke rumah Aceh, rumah adat Aceh. Karena filosofinya pintunya kecil. Kenapa kecil? Karena memang tidak mudah untuk masuk itu. Tetapi ketika sudah berada di dalam ruangan rumah Aceh, maka itu akan lebih luas. Dan ada dinamika-dinamika, ada pembicaraan di kamar tertentu, ada pembicaraan di Seramo, ada pembicaraan di halaman luas, itu akan beda-beda substansinya. Upaya menghalangi rangkaian silaturahmi kebangsaan Anies Baswedan dilihat sebagai bentuk reaksi dari pihak yang kontra terhadap Anies. Justru itu membuat orang semakin antusias untuk bertemu dengan Anies Baswedan. Ya, saya pikir itu adalah suatu reaksi terhadap langkah tersebut, gitu. Di mana sepertinya ada juga kalangan-kalangan yang melihat fenomena tentang tampilnya Anies ini dan sambutan positif dari publik ini dengan nada khawatir dan resah.
Gitu. Sehingga kemudian yang dilakukan adalah tindakan-tindakan reaktif terhadap langkah-langkah politik dari Pak Anies Baswedan. Gitu. Nah, itu yang saya pikir justru alih-alih melemahkan justru akan memperkuat. Karena kemudian publik justru akan semakin ingin tahu, semakin ingin hadir di dalam pertemuan-pertemuan dengan Pak Anies Baswedan, dan justru kemudian di mana dalam konteks ini popularitas dan kemungkinan elektabilitas dari Pak Anies Baswedan justru akan semakin menguat. Benar saja, sambutan terhadap Anies Baswedan makin ramai di kota berikutnya di Sumatera Barat. Antusiasme masyarakat Sumatera Barat tampak saat menyambut kedatangan Anies Baswedan bersama rombongan di Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman pada Sabtu sore. Tampak juga iring-iringan kendaraan pendukung Anies yang mengantarkannya hingga menuju ke kota Padang Panjang. Teriakan Anies Presiden menggema di areal bandara, diteriakan oleh pendukung yang datang dari beberapa daerah di Sumatera Barat. Masa semakin membludak saat calon presiden usungan Partai Nasdem, Anies Baswedan bertemu warga di lapangan Kota Padang, Sumatera Barat. Hujan yang mengguyur kawasan Kota Padang dan sekitarnya tidak menyurutkan semangat warga. Mereka rela memakai jas hujan, juga payung, untuk bisa melihat secara langsung Anies Baswedan. Warga tidak saja datang dari Kota Padang, namun juga dari beberapa daerah di Sumatera Barat termasuk dari Kota Solok. Anies yang ditemani Wakil Ketua DPP Partai Nasdem Ahmad Ali dan sejumlah pengurus DPP Partai Nasdem lainnya nampak menyapa warga yang telah menunggu. Teriakan Anies Presiden dan Nasdem Partaiku menggema di lapangan Pantai Padang. Bertanya secara langsung dengan salah satu warga. Ibu, dari mana Ibu? Dari Solo. Iya. Kenapa Ibu mau menunggu Pak Anies hujan-hujan begini, Bu? Antusiasnya Pak Aniesnya gagah. Pak Aniesnya ganteng. Ya, Pak Aniesnya ganteng. Ibu sudah dari jam berapa di sini, Bu? Dari pagi. Usai bersilaturahmi di Kota Padang, calon presiden usungan Partai Nasdem Anies Baswedan tiba di Kota Pekanbaru Riau. Kedatangan Anies Baswedan di Kota Pekanbaru disambut jajaran DPW Partai Nasdem Riau. Kedatangan Anies di Riau mendapat respon luar biasa dari seluruh relawan dan masyarakat. Dalam sambutannya, Anies mengingatkan kepada relawan dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yakni menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Anies juga menyampaikan di tahun 2024 nanti ia bersama Partai Nasdem mengajak masyarakat berikhtiar bersama mewujudkan keadilan sosial. Sambutan antusias warga terhadap Anies Baswedan di berbagai daerah ternyata tercermin dari hasil survei yang menunjukkan tren positif dalam hal elektabilitas. Proses dari sosialisasi dan kemudian kemampuan dan juga upaya Anies untuk menyapa masyarakat di berbagai titik, ternyata memang diakui atau tidak, hal itu berdampak positif terhadap tren peningkatan elektabilitas Anies Baswedan. Kalau misal kita cermati dari tiga besar, misalnya nama-nama seperti Pak Ganjar Pranowo, kemudian Pak Anies Baswedan sendiri, kemudian Pak Prabowo Subianto. Kalau misal kita cek dari proses elektabilitas di fase awal Juni, kemudian sampai di titik Oktober, memang lebih didominasi oleh dua nama, yaitu Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Akan tetapi pasca Oktober sampai kemudian sekarang di awal Desember, ternyata elektabilitas Anies mampu melakukan akselerasi sehingga kemudian terjadi split. Yaitu split itu terjadi ketika kemudian crossing antara elektabilitas Anies mampu menyalip elektabilitas Ganjar Pranowo. Oleh karena itu di sejumlah data survei yang kemudian kita analisa, memang hal itu kemudian terjadi dan itu dikonfirmasi oleh berbagai lembaga-lembaga survei yang lain. Di mana elektabilitas Ganjar Pranowo betul memang masih di angka nomor 1, tetapi trennya mengalami stagnasi sekitar dari bulan September, Oktober, November, masih di angka sekitar 30-an%. Tetapi kalau misal kemudian basis data kita simulasikan dengan menggunakan 3 nama, maka ternyata angka yang kemudian terpaut dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hanya terpaut tidak cukup besar. Artinya cukup kompetitif. Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Anies, ini belum deklarasi koalisi secara kolektif, misalnya bersama dengan Partai Demokrat, kemudian dengan PKS,
dan mungkin juga dengan partai-partai yang lain, maka kemudian kalau misal ini dilakukan secara kontinu, secara simultan, maka besar kemungkinan crossing elektabilitas bukan hanya terjadi pada level elektabilitas Prabowo dan juga Anies, tetapi bisa jadi membuka kemungkinan terjadi crossing antara elektabilitas antara Anies dengan Ganjar Pranowo itu sendiri, Mbak. Partai Nasdem sendiri menilai tren positif ini menunjukkan adanya simbiosis mutualisme antara pemilih Partai Nasdem dan pemilih Anies. Potret terakhir kemarin kan memperlihatkan kita bahwa pemilih Nasdem dengan Anies itu semakin solid. Dan juga pemilih Anies dengan Nasdem juga semakin solid. Artinya ada simbiosis mutualisme antara partai dan figur ini. Menurut analis politik, isu keadilan yang dibawa Anies dan Partai Nasdem dalam silaturahmi kebangsaan dinilai tepat. Safari tersebut yaitu memperjuangkan keadilan dengan harapan-harapan warga tentang apa yang hendak dicapai pada saat ini dan di masa depan. Apalagi kemudian bahwa isu keadilan tersebut dianggap oleh publik ini berketemu dengan apa yang selama ini dilakukan, didedikasikan oleh dalam kiprah kepublikan dan kepolitikan dari Pak Anies Baswedan, gitu. Di mana kemudian dalam konteks ketika menawarkan isu keadilan, Pak Anies kemudian menampilkan kinerja yang telah dilakukan dalam mengelola dan memimpin kota Jakarta, sehingga publik melihat bahwa inilah sosok yang dianggap bisa memenuhi harapan mereka tentang Indonesia ke depan yang lebih baik dan lebih adil. Yang pasti, Anies Baswedan dan Partai Nasdem akan terus bersilaturahmi di berbagai daerah untuk berdialog menyerap aspirasi sekaligus menawarkan gagasan-gagasan bagi Indonesia yang lebih baik.